Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan simulasi proses secara lengkap ya, proses pembuatan aseton dari isopropil alkohol. Kasus ini saya ambil dari buku Turton ya di Appendix B10 yaitu of Aceton via Dehydrogenation of Isopropyl Alcohol. Ya, di sini saya sudah membuat BFD yang sudah saya rangkum dari buku Turton ya. Kita langsung saja buka HYSYS-nya. Kemudian kita masukkan komponen listnya. Jadi di sini mungkin saya cerita sedikit saja dulu ya. Dari sini ini adalah PFD proses dehidrogenasi pembuatan aseton dari IPA. Jadi nanti dari IPA akan menghasilkan aseton dan hidrogen. Reaksi ini dijalankan pada tekanan 2 bar dan temperatur 350 derajat Celcius dan konversi antara 85 sampai 92%. Prosesnya adalah IPA nanti dipompa, kemudian diuapkan di vaporizer, kemudian mendekati temperatur reaksi. Di sini diambil pada 234, kemudian tadi karena reaksinya endotermis memerlukan pemanasnya nanti kita lihat ya pemanasnya menggunakan apakah dodam atau menggunakan yang lain atau heating oil, kemudian nanti dipanaskan di furnace. Kemudian nanti keluaran pada reaktor pada tekan temperatur 350 derajat Celcius, kemudian didinginkan secara bertahap ya, karena pendingin di sini ini disebutkan cooling water. Cooling water di sini temperaturnya hanya bisa sampai temperatur 45 ya. Temperaturnya sampai 45 menggunakan cooling water, kemudian menggunakan yang chiller atau refrigerated water gitu ya. Kemudian pada tekanan temperatur 20 derajat Celcius, kemudian dipisahkan menggunakan separator. Separator di sini untuk memisahkan karena di sini bentuk hidrogen ya, memisahkan untuk yang mudah menguap dan tidak mudah menguap ya. Kemudian yang di sini adalah yang non condensable terutama ya, yang condensable. Kemudian nanti ketika masih ada yang aseton ataupun IPA yang ikut ke fase uap akan di stripping atau di absorption hingga nanti yang keluar hanya hidrogen saja yang non condensable. Setelah itu cairan didistilasi ya, dari keluaran dari absorber dan separator distilasi untuk memisahkan aseton. Untuk yang distilasi tahap pertama, distilasi tahap kedua untuk memisahkan isopropil alkohol dengan airnya. IPA-nya nanti akan dikembalikan lagi di recycle. Dan data-data dari reaktor ada di bawah ya. Data-data dari reaktor di sini ini untuk reaction kinetiknya, dan di sini untuk data dari katalisnya. Oke, jadi ada 4 komponen yang akan kita masukkan, yaitu IPA, air, aseton, dan hidrogen ya. Di sini ini kan hidrogen, aseton, IPA, dan air. Oke, kita ngikutin aja ya, hidrogen, aseton, IPA, dan air. Oke, kita buka HYSYS-nya, kita masukkan komponen list. Jadi ada hidrogen, kemudian aseton, kemudian IPA, isopropil alkohol kita ambil. Oke, kalau enggak isopropil alkohol 2 propanol. Oke, yang satunya lagi adalah water. Oke ya, di sini ini berdasarkan perbedaan titik didihnya. Di sini adalah boiling point-nya minus 252 derajat Celcius untuk hidrogen, aseton titik didihnya 56 derajat Celcius, IPA titik didihnya 82 derajat Celcius, dan air titik didihnya adalah 100. Jadi di sini memang dipisahkan berdasarkan titik didih ya. Kemudian fluid package-nya, karena di sini ada IPA, berarti kita harus menggunakan yang activity model. Apalagi tadi di sini adalah ada campuran IPA dan air, itu membentuk azeotrop gitu ya. Jadi cairannya tidak ideal. Maka kita bisa memilih menggunakan NRTL, Uniquark, Univac,
kemudian yang lainnya ya, ya activity model. Nah, di sini saya memilih yang Uniquark ya untuk activity modelnya. Makanya bisa ya, tapi kalau kita menggunakan pengrompisan pasti tidak bisa karena akan ada warning aseton dan IPA di sini. Maka kita memilihnya adalah yang activity model. Kemudian kita masuk ke reaction. Reaction di sini kita tambahkan ya add reaction. Kita pakainya yang kinetic ya. Jadi kita punya data kinetika. Kita masukkan add reaction di sini. Terus kita masukkan data kinetikanya ya, kita buka, kita masukkan komponennya ya. Di sini tidak ada sebenarnya tadi ya. Ini sudah ada data kinetikanya. Nah, ini min RA sama dengan K min E. RA hanya terpengaruh terhadap konsentrasi IPA saja. Jadi air ya karena kan reaksinya hanya IPA membentuk aseton dan hidrogen. Ini ada data EA, ini ada data K ya gitu ya. Jadi kita masukkan konversi apa namanya? Jadi mana ya? Di sini komponennya adalah 2-propanol akan membentuk aseton dan membentuk hidrogen. Stoichiometry karena propanol ini adalah reaktan, jadi kita -1. Tadi itunya ada apa namanya stoikiometrinya ya gitu ya. Ini oke, terus kemudian kita masukkan data kinetikanya. Tadi reaksinya dalam fase uap. Kemudian base komponennya adalah 2-propanol. Kita lihat lagi. Tadi ini adalah harga EA-nya. Basis unitnya adalah kilomol per meter kubik. Gitu ya, kilomol per meter kubik second. Dengan A-nya itu adalah ini ya, A-nya 351 ya kali 10⁻⁵ dan E-nya adalah 72380 joule per kilomol ya. Jadi kita harus samakan satuannya. Nah, di sini ini sudah sesuai kilomol per meter kubik, kilomol per meter kubik second. A-nya tadi adalah 351 E pangkat 5. 351 E pangkat 5 ya, 3,51 E pangkat 5. Kemudian E-nya itu adalah 72380 ya. Tadi kan megajoule ya, ini kilojoule ya. Kalau mau ke megajoule juga bisa. Nah, ini langsung kilojoule per mol Kelvin. Oke. Nah, sini sudah ready ya, sudah ready. Kita cek lagi sini reaction reverse-nya ya. Jadi ini hanya satu saja. Oke. Jadi nah ini reverse-nya kita sudah isi, berarti di sini nanti tidak berpengaruh. Semacam itu saja. 2-propanol vapor phase. Oke, sudah berarti sudah hijau. Kita kembali ke kita masukkan, jangan lupa tambahkan add fluid package. Oke ya. Kemudian kita lihat lagi kalau sudah tambahkan add fluid package, biasanya di sini akan muncul bahwa reaksinya adalah endotermis ya. Tadi sebelumnya masih empty. Balance errornya udah 0, berarti udah oke. Kemudian kita ke masuk simulation. Oke. Ya, ini clocknya enggak. Ya mungkin nanti kita ganti dengan SR atau yang lain. Bisa juga nanti kita bisa menggunakan berbagai macam fluid package ya. Jadi dalam satu simulasi sebenarnya kita bisa menggunakan lebih dari satu fluid package gitu ya, nggak apa-apa. Nanti kalau ada error baru kita tambahkan fluid package yang lain. Jadi binary-nya nggak ada, misalnya kita harus menggunakan yang NRTL gitu ya, misalnya kalau binary-nya tidak ketemu. Oke, kita masukkan stream yang pertama. Jadi di sini di Turton kita bisa membacanya bahwa dia itu adalah azeotrop pada 88% berat antara campuran IPA dengan air gitu ya. Kita menganggapnya campurnya ini ya. Jadi azeotrop IPA dan air, jadi kondisi umpannya adalah 88% air IPA dan 12% berat air gitu ya. Kemudian untuk data awalan kita masih menggunakan laju alir yang sama terlebih dahulu saja ya. Jadi
atau nanti bisa kita ubah-ubah sesuai dengan kita bisa adjust, bisa kita sesuaikan dengan kapasitas yang kita inginkan. Nah, misalnya kita di sini molar flow-nya 51,96. Oke. Gitu ya. Jadi di sini ya ini aja lah ya. Ini IPA 1, kondisinya adalah 25 derajat Celcius tekanan 1 bar dengan fraksi dengan mol flow-nya adalah 51,96 ya, kita anggapnya 50 dulu saja ya. Kita mau disamakan juga boleh. Kemudian di sini kita masukkan ya, komposisinya adalah tadi IPA itu adalah 88% ya, 0,88. Tapi perlu diingat di sini defaultnya adalah mole fraction, padahal tadi adalah mass fraction. Pasti akan kita ulangi lagi 0,88 dan airnya adalah 0,12. Oke, di sini sudah Q1. Kemudian kita masuk ke condition, temperaturnya adalah 25 derajat Celcius, tekanan 1 bar, dan laju air molnya adalah 50, misalnya semacam itu ya. Nah, ini berarti oke, kita baru dapat di sini, kita pakainya 50 terlebih dahulu, walaupun sedikit berbeda dengan yang tadi. Kemudian kita pompa ya, kita ambil palet pompa. Di sini pressure change, pompa. Kita tambahkan ya. Nanti atau mau kita tambahkan sepasang karena di sini tadi ya, sebenarnya di sini akan dicampur dulu dengan hasil reflux ya. Boleh kita tambahkan dulu mixer gitu ya. Tambahkan dulu mixer sebelum masuk ke pompa, tapi sama saja. Ya, misalnya di sini tadi kita ikutin saja ya. Oke, walaupun di sini nanti menjadi 1A 1B gitu aja ya. Kita bisa menggunakan mixer terlebih dahulu di sini. Kita pakai mixer terlebih dahulu aja. Nah, ini stream 1, misalnya outletnya menjadi 1B. Oke. Baru yang 1B ini masuk ke pompa. Outlet pompa 1B menjadi 2, kemudian ini W1 gitu ya. Kemudian parameternya atau di worksheetnya di sini tekanannya menjadi berapa tadi ya. Mungkin kita ngikutin sini dulu saja. Tekanannya menjadi 2,3 bar. Oke, 2,3 bar. 2,3 bar. Oke, nah sudah bisa terisi. Temperaturnya sedikit naik sedikit. Kemudian masuk ke vaporizer ya, vaporizer hingga menjadi ya, di sini nanti kita akan pelajari utility ya, utility mengenai pemanas dan pendingin. Oke, nanti sebelum ya kita ikutin ini terlebih dahulu saja. Ini kita menggunakan vaporizer. Kemudian inletnya adalah 2, outletnya adalah 3 gitu ya. Ya, sementara di sini kita menggunakan key terlebih dahulu saja. Key vaporizer. Oke, ya. Unknown delta P. Jadi delta P-nya di sini dari 2,3 menjadi 1,9 gitu ya. Menjadi 2,6, 2,1 ya. Ya, kita anggap 0,1 saja ya, 0,1 bar saja. Oke, atau 10 kPa aja lah gitu ya. Dari di sini parameternya delta P-nya adalah 10 kPa. Kita anggapnya semacam itu saja. Kemudian temperaturnya lebih suka di sini. Temperaturnya menjadi ya, kita mengikuti terlebih dahulu saja ya. 234 ya, 234. Oke ya. Jadi di vaporizer di sini masuk, kemudian kita masukkan reaktor. Kita masukkan reaktornya adalah fixed bed, kita pakainya plug valve terlebih dahulu.
Oke, berarti di sini bukan 3 harusnya ya. 2B gitu ya, J ya. Oke lah, tapi nggak apa-apa. Mungkin di sini saya ganti 2B. Oke ya, biar kita samakan ya. Di sini kan tidak ada itu ya notasinya, biar nanti kalau kita membandingkan lebih mudah. Kemudian 3, jadi nanti keluar ini adalah inletnya adalah 2B, outletnya adalah 3. Nah, di sini kan ada pemanas ya. Pemanasnya walaupun di PFD di sini menggunakan furnace gitu ya, menggunakan furnace dan lain-lain, kemudian nah kita untuk awalan kita menggunakan di sini key reaktor gitu saja terlebih dahulu. Oke, kemudian jadi nanti kita masukkan data yang ada gitu ya. Data yang ada parameternya adalah reaction. Kita tambahkan di sini ada data katalisnya belum ada gitu ya. Jadi kita masukkan dulu data reaction terlebih dahulu saja. Kemudian dimensionnya belum ada, kita masukkan di sini ratingnya. Oke, kita lihat data yang ada di sini ya, di sini di reaktor. Apa aja yang ada kita masukkan, bahwa apa aja yang di sini. Dan ini adalah katalisnya, hanya data katalis sekian, tapi tidak ada data berapa volumenya gitu ya. Berapa volumenya tidak ada. Ya, kita bisa membuat terlebih sendiri dulu ya, atau kita bisa adjust gitu ya. Kita adjust. Yang penting di sini konversinya 90% gitu ya. Yang penting di sini konversinya 90%. Oke, kalau begitu kita bisa membuat terlebih dahulu, berasumsi terlebih dahulu misalnya diameternya 2,5 meter gitu ya. Kemudian void fractionnya, karena di sini ada katalisnya, ada data katalis, berarti void fractionnya harus di bawah 1 gitu ya. Oke, berarti kita kembali lagi ke HYSYS. Di sini plug flow-nya, nah di total volume-nya kan tidak ada ya. Kemudian ya kita anggap terlebih dahulu misalnya diameternya 2,5, kemudian total volumenya kalau nggak salah sebenarnya di HYSYS ini di sini sudah ada data untuk reaktor sih sebenarnya. Oke, tapi ya kita pakai aja terlebih dahulu beberapa terlebih dahulu ya, yang pompa vessel. Oke, yang di sini ini vaporizer, double pipe. Oke, kita ada reaktor mana ini? Data untuk reaktor. Oke, mungkin di atas ya. Ya, atau kita bisa pakai terlebih dahulu sendiri. Data reaktor. Oke, nggak ada. Ya, oke. Pasti ada sebenarnya, mungkin saya kurang teliti saja. Oke ya, kurang teliti saja di sini. P. Oke. Oh, kita lihat dulu dia notasinya apa. Oh, R11 VVT. Nah, ini R nih ya. Ini R vertikal diameternya 1,85 ternyata ya. Diameternya 1,85. Oke. Walaupun dia di sini ada panjangnya 8 meter gitu ya. Kita coba dulu ya. Kita 1,85 dan 8 meter. 1,85 dan 8 meter. Kemudian void fraction-nya kita di sini kita masukin 0,5. Ya, ketika kita masukin 0,5, misalnya kalau masih 1 di sini, kita di bagian sini tidak ada data katalis. Tapi kalau di worksheet, di performance di rating di sini kita masukin 0,5, maka di sini kita bisa memasukkan data katalisnya. Nah, data katalisnya kita bisa lihat ya yang ada di turton tadi ya, misalnya di sini adalah data katalisnya, diameter partikelnya adalah 2 cm kalau nggak salah, atau 2 mm tadi, 2 cm ya.
Nah, di sini data katalisnya bisa kita lihat. Data katalisnya adalah katalisnya 2 inch gitu ya. Partikel diameternya 2 inch atau 50 mili ya, diameter tubnya, diameter ininya ya. Kemudian panjang dari katalisnya sekian gitu ya. Oke lah, kita pakai semacam ini ya, kita anggap kita masukin saja terlebih dahulu. Data katalisnya 50 ya. Katalis 2 in atau 50 mili ya, 50 mili lah kita masukin. Data partikelnya adalah 50 mm. Oke, terus kemudian ya kita anggap bola, ya datanya kita anggap sini aja ya karena tidak ada. Kemudian di sini tidak tahu unknown duty, jadi tidak ada reaktornya. Kita masukin saja temperaturnya menjadi 350. Oke, dan pressure-nya oke, jadi dia belum ada pressure-nya, parameter pressure drop-nya. Kita masukkan, kita lihat di sini pressure drop-nya adalah ketiga dari 2,16 menjadi 1,9. Jadi 2,2 menjadi 1,9, jadi 0,3 oke, atau 30 kPa. Oke, kita anggap 30 kPa. Oke, jadi bisa kita lihat di sini, kita lihat di performance ya, kemudian di bagian reaction result, oke, ternyata baru 88,46% gitu ya. Nah, ini bisa kita adjust salah satu panjangnya misalnya gitu ya. Jadi kita bisa lihat nanti kita bisa melakukan adjust gitu ya. Adjust sehingga konversinya 90% dengan kita mengubah parameter panjangnya. Jadi bisa di sini kalau mau di adjust bisa kita tambah panjangnya gitu ya. Kita tambah panjangnya. Oke, mungkin ada sedikit perbedaan gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Walaupun tadi di sana adalah kita bisa menggunakan di sini adalah manipulator, kita bisa menggunakan adjust gitu ya. Kita bisa adjust. Misalnya yang kita adjust itulah adalah panjang reaktor gitu ya. Kita masukkan R ya, yang depannya R mana ya? PFR 100 di sini. Kemudian kita cari di sini reaktor volume ya. Oke. Kalau karena di sini adanya reaktor volume, oke, jadi reaktor volume line-nya nggak ada ya, cup line, mungkin cup line kali ya. Coba kita cek ya, cup line, ya panjang cupnya ya gitu ya. Kemudian targetnya adalah actual conversion, ya, jadi dari kita ambil PFR, kemudian actual conversion, ya, kita ambil, misalnya di sini adalah 90%. 90%. Non maksimum parameternya di sini belum ada, minimum maksimumnya. Tadi udah berapa ya? Panjangnya tadi ya, 8 meter ya. Ya dari 1 sampai misalnya 20 lah. Ini iterasinya saya gedekan sampai ke 20 misalnya. Oke, ya, oke. Jadi panjangnya akan sedikit berubah. Yang awalnya 8 meter, coba kita lihat sekarang. Nah, ini aktual konversinya udah 90%. Oke, 8,6. Ya, jadi ya bertambah 65 cm panjangnya. Oke. Ya, betul ya, length. Oke, kemudian berarti udah konversinya udah mencapai yang diinginkan 90%. Kemudian sekarang kita masukkan ke didinginkan ya, didinginkan 2 kali, didinginkan 2 kali. Karena kenapa 2 kali? Karena utility ya, berkaitan dengan utility ini ada cooling water, karena cooling water itu temperaturnya kan pendinginnya itu 30 derajat Celcius sampai 45 gitu ya. Jadi kalau 30 sampai 45 berarti temperatur yang bisa didinginkan ya sebisa mungkin jangan terlalu jauh di situ ya, 45. Kemudian kemudian menggunakan refrigerated gitu ya. Jadi kalau di sini ada juga utility-nya ya. Jadi akan ada RW yang biasanya di situ. Oke, kita bikin 2 kali saja nggak apa-apa
gitu ya, heat exchanger. Oke, cooler masukkan terlebih dahulu di sini. Kita ngikutin notasinya dia. Oke, di sini tidak ada 4, oke, nggak apa-apa. Ya 3B, 3C gitu ya, atau 4 di sini juga boleh lah. 3B dan 4 gitu ya. Inletnya adalah 3. Oke, 3B ya, 3B. Kemudian di sini key cooler 1, nah key cooler 1. Delta P-nya adalah biasanya sekitar 10 kPa ya. Dari 3 ini 1,9 ke 1,7 ya, sekitar 10 kPa. Ya kita anggap saja parameter delta pressure drop di step HE 10 kPa ya gitu ya. Kemudian kita dinginkan performance di sini sampai 45. Dari 45 nanti kita hitung dari utility ya. Kemudian kita masukkan cooler yang kedua. Ya, saya agak turun ke bawah aja lah ya. Ini biar enggak. Oke. Jadi di sini menjadi dari 3B menjadi 3C walaupun tidak ada 4 ya. 4 tadi karena untuk pemanas ya. Jadi enggak apa-apa lah. Kita pakai supaya nggak bingung apa ya, 3C atau 4. Ya udah 4 sajalah gitu ya. Sama kayak tadi ya, parameter di sini kita masukkan pressure dropnya kita anggap 10 kPa. Kemudian worksheetnya di sini didinginkan hingga menjadi 20 derajat Celcius. Otomatis di sini akan menjadi 2 fase ya. Jadi didinginkan. Oke, ini kurang duty-nya, berarti kurang di kondisi desain di sini connection ya. Di sini adalah key cooler 2 misalnya ya gitu ya. Oke, udah ketemu. Jadi di sini akan berubah fase ya. Di sini awalnya fasenya adalah uap, nah, kemudian didinginkan di sini. Dinginan pertama udah fasenya 2 fase, dinginkan yang ketiga adalah fasenya 2 fase juga dari 0,5 menjadi 0,4 ya. Jadi kita lihat worksheet di sini dari 56% fase uapnya menjadi 43%. Jadi akan menjadi. Nah, ketika 2 fase maka kita perlu dipisahkan menggunakan separator. Ya, kita menggunakan separator di sini dari streamnya 4. Ini adalah 4. Kemudian tadi kita lihat 5 yang di atas ya, 5A, 5 dan 5B gitu ya. Di sini vapornya adalah 5, yang di sini liquidnya adalah 5B. Oke. Kok nggak mau? 5B. Oh, ini error karena tadi kebikin 3 gitu ya. Kita break dulu velocity modify, kita ini ada break connection. Nah, kita break terlebih dahulu di sini ya. Kemudian kita nyalakan lagi, aktifkan lagi. Kemudian 5B. Nah, tadi kepencet 3 gitu ya. 5B. Oke, udah bisa. Kemudian kita masukkan ke stripper. Oke, kita masukkan ke stripper ya, atau menggunakan absorber di sini. Di bagian 5 ya, kemarin kita mempelajari absorber, stripper. Oke, kemudian kita masukkan di sini streamnya adalah ini absorber ya, stream air D8 dan stream 5 gitu ya. Stream air D8 pada temperatur 25 derajat Celcius, tekanannya 2 bar gitu ya, laju alirnya 20 kmol ya. Anggap aja kita pakai itu lebih dahulu. Di sini adalah stream 8, kemudian yang di sini adalah stream 5. Oke, kita pakainya di sini stage-nya. Oke, di sini untuk absorbernya kita menganggapnya tekanannya berapa ya di sini ya. Kita lihat ya. Di sini tekanan di absorber ini tekanannya 2 ya, kita anggap saja 2 dulu ya. 2 ya, oke, 2 lah. Kita anggap saja di sini tekanannya 2 bar.
Oke, terus kan belum convergen karena 8-nya belum kita isi. Kita isi oh nih, outletnya juga belum ada. Outletnya stream 7 dan stream 6. Oke, mana? Ini adalah stream 7 dan di sini adalah stream 6. Oke, belum karena belum kita isi 8 ya. Kita isi terlebih dahulu. Komposisinya adalah air. Hanya air saja ya. Mole fraction atau mass fraction sama saja. Kemudian di conditionnya adalah temperaturnya 25 derajat Celcius. Tekanannya 2 bar. Dan laju alirnya adalah 58. Ini adalah 20 kmol per jam. 20 kmol per jam. Oke, coba kita sekarang run. Oke, mungkin kita boleh masih bisa convergen. Walaupun ini tekanannya lebih rendah, oke ya, nggak apa-apa. Ya, nanti bisa kita cek lah ya sebenarnya berapa tekanannya di atas dan di bawah gitu ya. Tadi ini below pressure-nya ini kan tadi 1, sekian ya. Di 5 tadi juga kita lihat ya. Di 5 tadi 1,7, di sini 2. Oke. Mungkin bisa kita lihat ya di sini pressure-nya berapa ya. Di 6 ini pressure-nya adalah 1,63. Oke, 7 1,5. Oh, sorry saya salah. 1,63 dan 1,5 ya. Berarti di sini tadi 1,5. Di sini adalah 1,67. Oke, taran. Oke, udah convergen. Kita lihat di monitor di sini ini adalah profilnya. Kemudian kita lihat di sini komposisinya. Komposisinya di sini kan ini fungsinya tadi adalah untuk memisahkan hidrogen dengan komponen-komponen yang mudah terlarut dalam air gitu ya. Jadi ini adalah umpan masuknya. Jadi nanti yang keluar di atas bagian atas adalah hidrogen, aseton dan air. Walaupun di sini masih udah habis ya. Hidrogennya sudah habis, tidak ada yang ikut lagi di bagian atas. Kemudian di sini asetonnya akan turun ya bersama dengan air ya. Nah, karena disparator tadi di sini ya ini untuk memaksimalkan perolehan aseton supaya kalau kita ini tidak kita absorb gitu ya. Jadi di sini akan masih banyak aseton ya, masih akan banyak aseton nih yang akan terikut ke atas ya. Sama sih 10% gitu. Masih 10% sayang ya. Jadi kita masih bisa menambahkan absorber di sini untuk meningkatkan perolehan dari asetonnya. Nah, kemudian kita gabungkan 6 dan 5 gitu ya, produk bawahnya dari fasa cairnya. Jadi di sini hidrogen saja, hidrogen sudah hilang. Ini air, ini hidrogen tinggal kita flare atau mau disimpan atau mau di botol ya boleh lah gitu. Kita masukkan di storage bisa juga. Kemudian kita jadikan satu mana pelet, kita tambahkan di sini adalah saja ya mixer di sini. Kita tambahkan combo 5 dan 6 ya, stream 5 dan stream 6. Kok 5 dan 5B ya, maaf. Saya break dulu connectionnya. Oke ya, kita delete di sini juga bisa. Kita delete aja di sini. Oke, dan stream 5B ya, betul. Menjadi stream berapa nih? 5B dan 6 jadi stream 9. Oke, jadi menjadi 9. Oke, kita geser. Oke ya. Jadi ini 9, kemudian nanti selanjutnya adalah masuk ke kolom distilasi. Nah, kolom distilasi ini kita bisa menggunakan shortcut dulu ya, baru nanti menggunakan rigorous itu untuk mempermudah saja ya. Parameter-parameter dari jumlah stage, kemudian reflux rasionya. Jadi di sini saya menggunakan ini terlebih dahulu ya, menggunakan shortcut terlebih dahulu. Nanti bisa kita tambahkan ya menggunakan yang non shortcut.
Kita ambil separator, kita ambil distillation column yang shortcut terlebih dahulu untuk mempermudah. Kemudian inletnya adalah 9 gitu ya. Kemudian di sini kita menggunakan key C1, distilat misalnya stream berapa distilatnya? Stream 11 untuk aseton gitu ya. Stream 11, stream 12. Ini stream 11, ini adalah key R1 ya gitu ya. Dan di sini adalah 12. Ya, ini untuk shortcut terlebih dahulu. Ya, kemudian kita masukkan ke parameter. Nah, di sini kita lihat kembali, ingat kembali ya bahwa di sini adalah produknya adalah aseton gitu ya. Aseton ini sebagai LK-nya karena aseton titik didihnya yang paling rendah yang di bawah ini adalah air dan IPA. Ya, kita ingat ya. Nah, ini kan keurutan titik didih. Jadi aseton, IPA dan air. Maka di sini nanti LK-nya adalah aseton, HK-nya adalah IPA atau 2-propanol gitu ya. Kita menginginnya IPA ini kemurniannya adalah 99% gitu ya. Jadi 99,99 gitu misalnya semacam itu, maka LK HK di bottom itu adalah 0,001 dan heavy K di distillate itu juga kita buat 0,001 gitu ya. Maka di sini di shortcut sini kita ingat lagi berarti LK-nya apa? LK-nya adalah aseton, HK-nya itu adalah 2-propanol gitu ya. HK-nya 2-propanol nih aseton. Nah, mol fraction-nya berapa? Nah, kita kalau pengennya 99,99 ya kita coba ya 0,001 gitu ya. Di sini juga 0,0001 jadi 99,99%. Pressure-nya ya oke, kita lihat lagi ya. Di sini tadi di sini adalah pressure-nya 1,67. Nah, kita lihat ya di sini 1,67. Di sini adalah 1,2, yang di sini 12 itu adalah 1,4. Jadi 1,2 dan 1,4. Oke, berarti di sini kita kembali parameter. Ini adalah 1,2 ya, semakin ke atas semakin rendah, semakin bawah semakin naik. Oke, kalau tidak mau